wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langkah Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat. Senang sekali pemirsa, malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Di sini sudah hadir ada Pak Hermanto SH selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Novi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir kembali di sini memberikan informasi kepada kita. Selain ada Pak Hermanto di sini, ya, ada juga di sini pemirsa RCTV. Kita sudah kehadiran narasumber lainnya. Ada Pak Rio Eka Nanjaya selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas LH Kabupaten Cirebon. Apa kabar Pak Rio? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini Pak. Siap memberikan informasi juga pada pemirsa RCTV. Ya, kita hadir pemirsa untuk memberikan update terbaru juga kepada Anda semua terkait dengan kinerja dan juga apa yang sudah dilakukan dari DPRD Kabupaten Cirebon. Dari Komisi 3 khususnya, Pak Hermanto, update terbaru selama sampai akhir November ini apa yang sudah dilakukan Pak? Kami fokus kepada penganggaran dan kemarin alhamdulillah sudah disetujui tahapan pertama pembangunan untuk TPA baru di Kubang Deleg. Di Kubang Deleg? Ya, baru anggarannya baru disetujui, actionnya insya Allah tahun depan. Dan tahun depan sudah mulai pembangunan, insya Allah sampai 2024 targetnya sudah bisa beroperasi. Setelah panjang ya Pak perjalanannya, akhirnya? Iya. Tahun depan ini bisa ya Pak? Jadi bisa dimulai pembangunannya. Kalau operasinya nanti sampai selesai ya. Sampai selesai pembangunan itu ya? Kalau pembangunannya nggak bisa 1 tahun. Ya ada angin segar Pak ya? Iya. Ada kemajuan juga. Ini berkaitan juga adanya tempat pembuangan akhir di Kabupaten Cirebon ini terkait permasalahan sampah juga di Kabupaten Cirebon. Makanya kita hadirkan di sini ada Pak Rio selaku Kepala Bidang Kebersihan dan juga Pertamanan. Pak, update terbaru itu soal TPA dalam hal penganggarannya. Kemudian yang lainnya Pak, melihat pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon sudah ada progres yang baik Pak dari Pak Hermanto. Oh gini Pak, kemarin sudah dikoordinasikan ya kalau karena penanganan sampah tidak bisa parsial hanya Dinas Lingkungan Hidup yang menangani. Semua pihak harus terlibat. Makanya kemarin pembangunan itu di Dinas PU pembangunannya ya. Nanti penggunanya itu nanti Dinas Lingkungan Hidup. Itu salah satu contoh bahwa kita tidak bisa sendiri. Terus kedua di hulunya masyarakatnya juga harus ikut membangun gitu, harus ikut berperan. Dan itu ranahnya kalau dinas DMPD itu yang akan menyiapkan anggarannya supaya di desa-desa itu nanti menyiapkan sarananya, itu tong sampahnya, terus TPAS-nya yang sementara, tempat pembuangan sampah sementaranya, itu semuanya harus berperan. Saling berkaitan dari hulu ke hilir ya Pak Hermanto ya. Begitu juga dengan Dewan ini ya. Iya. Ke Pak Rio, sejauh ini Pak apa yang sudah dilakukan Pak dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Pak dalam hal penanganan sampah? Baik, terkait penanganan sampah di Kabupaten Cirebon, kami Dinas Lingkungan Hidup, khususnya di bidang kebersihan, dalam ini masih menangani sampah-sampah yang tidak bertuan gitu. Ya itu seperti Pak Ketua Komisi sampaikan bahwa edukasi masyarakat kita ini masih kurang gitu, kaitan peduli lingkungannya. Kedua, memang kita akui tidak semua desa mempunyai TPS. Situlah warga yang desa yang tidak punya TPS itu kesulitan. Jadi sering membuang ke desa lain. Di sembarang tempat itu ya Pak? Ya, itu. Udah banyak contoh di sekitar Kabupaten Cirebon yang desa itu punya TPS tapi ditumpangi oleh warga-warga desa sekitar. Karena mereka bingung Pak membuang sampahnya kemana. Akhirnya begitu ya Pak Hermanto ya? Gitu. Jadi ke depan kita harus ya seperti tadi disampaikan, kita menggandeng berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengalokasikan tiap desa agar mempunyai anggaran untuk membuat TPS. Jadi tiap desa ini harus bisa mandiri mengelola sampahnya Pak.
Yang kita tahu juga ini dalam permasalahan sampah ini, sampah yang ada tuh didominasi sampah rumah tangga, Pak Rio. Ya. Setiap harinya Pak, berapa banyak nih Pak? Menurut perhitungan di TPA untuk di Kabupaten Cirebon itu sekitar kita buang ke TPA itu sekitar 150 ton 150 per hari. Dengan estimasi jumlah penduduk kita kan 2.230 sekian. Oke. Jadi satu orang itu mempunyai potensi membuang sampah itu 0 atau setengah kilogram lah per hari. Wow. Nah, Satu hari itu ya Pak ya? iya, Mungkin terus selama 24 jam juga itu Pak? iya. Sedangkan baru yang kita terlayani itu baru sekitar 12%. 12% ya, jauh sekali Pak Rio. Iya. Karena kesarananya pun juga kita belum mendukung gitu. Kendala apa lagi Pak? Sarana prasarana SDM-nya? Apalagi Pak Rio? Terutama sarana prasarana banyak permintaan pelayanan yang belum bisa kita penuhi kaitan pengangkutan. Baik. Karena kita keterbatasan angkutan sampahnya. Terbatas dari segi mobil pengangkut sampah ya Pak? Ya. Kita juga sempat membicarakan hal itu ya Pak ya? Terbatasnya jumlah itu, unit ya Pak? Iya. Ada penambahan Pak untuk tahun depan? Ke apa namanya precision Pak Kabit ya yang lebih paham, cuman saya secara umum penanganan secara umum yang terkait dengan dinas-dinas lain, yaitu apa namanya masalah koordinasi itu yang saya tekankan. Kalau masalah teknis itu nanti Pak Kabit. Dalam hal penganggaran Pak, ini Dewan juga akan Iya. ikut serta Iya, Pak iya. untuk di Dinas Lingkungan Hidup dalam hal kebersihan dan Iya, iya. kesampahan ini Pak. Peningkatannya ada Pak? Peningkatan Penganggarannya. penganggarannya ada itu tadi sih karena itu karena apa namanya kebutuhan memang real kayak jadi terkait Mbak. Tadi apa namanya sarana untuk pengangkutannya kurang. Iya. Karena kalau umpama kita jor juga sarana pengangkutannya, tempatnya juga nggak ada, Oh, gitu iya. loh. Oke. Jadi terkait kita benahi satu-satu. Apa dulu nih? Nah, yang lebih urgen itu tempatnya dulu nih, Tempat yang tempat disediakan. pembuangan akhir sampahnya nih. Makanya kita alokasikan anggaran di tahun depan untuk mulai pembangunannya, mulai Iya. baru dari berlanjut sampai 2024 terus. Karena itu pembangunan TPAS-nya itu TPA-nya itu modern itu TPA pemrosesannya, modern. iya nggak kayak di Gunung Santri asal buang gitu loh. Nah sekarang kalau di sana direncanakan itu akan diproses lagi, nanti ada manfaat lah untuk masyarakat sekitar. Nah dari segi penganggaran itu Mbak, itu dari dinas PU dan dari dinas DMPD juga ditekankan juga ini kan terkait masalah sampah. Iya. Tadi yang seperti Pak Kabit bilang perlu penanganan dari pihak lain juga. Nah makanya di DMPD dianggarkanlah untuk penanganan itu supaya berkoordinasi dengan desa untuk menganggarkan. Terus kedua, kan tujuan kita ini TPA itu nama juga TPA, tempat pembuangan akhir. Yang namanya akhir itu final di situ. Saya menginginkan nanti ke depan di rumah tangga itu diproses dulu, jangan sampai yang dibuang ke itu TPA itu adalah yang tidak bisa diolah gitu oleh pemerintahan desa. Saya berharap di desa itu TPS-nya itu sudah memproses sendiri. Jadi yang organik nanti buat kompos, yang ini yang anorganik ya kayak plastik apa bisa dijual lagi. Saya harapkan begitu. Jadi kalau yang tidak bisa diproses baru diangkut. Saya pengennya begitu. Kalau semuanya diangkut ke ke TPA, nanti umurnya juga akan ini ya, akan cepat nggak lama juga. gitu ya, Pak, ya? Iya. Karena Terus menumpuk. tenaga kita bagaimana? Siap enggak kan begitu. Jadi yang lebih baik menurut saya di hulunya dulu selesai nih. Oke. Nah, yang diangkut itu yang tidak terproses. Misalnya kelebihan dan tidak bisa proses baru diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Apakah masyarakat kita sudah bisa seperti itu Pak? Ya kita coba Mbak. Kita kan memang sekarang tidak terbiasa nih. Makanya kita gandeng semua. Untuk penganggaran Dinas DMPD dilibatkan. Untuk pembangunan di tingkat Pemda, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil dari olahan tadi yang organik itu yang saya berharap itu juga menggandeng Dinas Pertanian. Oke, Jangan bisa sampai dimanfaatkan nanti lagi. jangan sampai nanti mereka sudah ada niatan untuk memperbaiki lingkungan dengan memilah-milah sampah itu, terus hasil dari produk sampahnya ini yang organiknya ini
mau dibuang kemana kan Oh, gitu. iya, Pertanyaannya betul, selama ini kan betul. begitu. Oke. Makanya sok Dinas Pertanian ini ada solusi ini bagaimana? Mhm. Kan bisa dijadikan pupuk kerjasama untuk Betul, petani. karena bisa dimanfaatkan kembali Iya, saya untuk harapkan pertanian semua, kita, makanya gitu kita ya. tekankan ini masalah sampah, meskipun judulnya satu sampah, tapi terkaitnya ini banyak. Pihak yang berperan juga yang membantu Iya. dia Pak Rio. Oke, Pak Rio sendiri Bapak apakah bisa masyarakat kita nih Pak dalam hal sampah rumah tangga bisa diurai secara mandiri itu Pak? Ya, memang terkait pengelolaan sampah mandiri itu memang kita sampai saat ini sering mensosialisasikan. Jadi yang namanya sampah itu harus habis di tempat. Habis di tempat. Seperti Pak Ketua sampaikan tadi, kita residunya kita olah dulu sebelum kita masuk di TPA. Di TPS kita olah dulu dengan metode 3R, kolom 3R. Nah, di situ kita kelola dipisahkan mana yang bisa didaur ulang, mana yang habis tidak cukup pembatasan. Nah, itu baru kita dikelola ke buang residunya yang sudah tidak terpakai itu ke TPA. Jadi ya bisa mengurangi umur TPA gitu. Jadi itu sampah industri, sampah Sampah. pasar itu tanggung jawab dari DLH. Nah, Begitu, Pak? untuk kewenangan masalah kewenangan ya. Kalau untuk sampah industri memang pengelolaan langsung ke industri, langsung buang bisa ke TPS dan TPA, langsung diangkut. Untuk pengelola pasar desa itu pemerintah desa tersebut yang mengelola, itu menjadi pengelolanya situ. Dan untuk pasar pemerintah daerah, DLH yang dari TPS ke TPA. Jadi harus mandiri semua nih Pak Hermanto ya? Ya harusnya dari Oh hulu begitu. selesai. Dari Golnya itu Mbak, golnya Betul, ya. ya, Tapi siap. menuju itu memang kita harus kerja keras ini. Oh, Makanya ini tantangan berat buat Pak Kabid ini dan jajarannya agar untuk terbiasa juga kita Iya, masyarakat. karena Kabupaten Cirebon. kita harus merubah mindset masyarakat yang selama ini mereka anggap nyaman begitu. Iya, oke. Dan mengandalkan dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Iya. Sampah pasti DLH gitu Iya. ya Pak Rio. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa perbincangan kita. Tetap bersama kami di Legislatif DPR Kabupaten ini. Kabupaten Cirebon kita masih berbincang bersama dengan Pak Hermanto selaku Ketua Komisi 3 dan juga ada Pak Rio, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas LH Kabupaten Cirebon. Ya, sampah bisa diurai sendiri oleh kita sebagai warga. Lalu bagaimana nanti dalam hal penanganan sampahnya di Kabupaten Cirebon, Pak? Untuk bisa dimanfaatkan bersama dengan Dinas Pertanian kan berkolaborasi ya, Pak Rio? Ya, terkait dengan pilah sampah, itu memang itu akan menghasilkan ada manfaatnya sebenarnya. Kayak untuk yang ada beberapa komunitas yang mengumpulkan sampah organik. Iya. Ya, sampah organik ini ternyata itu bisa buat pakan ternak, pakan lele gitu. Dan untuk di tingkat desa itu kalau memang pengelolaannya benar, ya, tim pengelolaan sampahnya ada di desa, itu bisa itu menggandeng BUMDes dan itu bisa akan menguntungkan dan menghasilkan profit buat BUMDes. Oke. Oh ya, kita juga tahu ya Pak ada pengelolaan sampah selesai di tingkat desa. Ya. Yang selalu digaungkan juga ya Pak ya, oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Seperti apa progresnya Pak Hermanto? Ya, sampai sekarang baru tahap sosialisasi. Saya lihat ya, saya lihat baru tahap sosialisasi. Karena apa namanya sarana dan arahan dari Pemdanya juga belum masif juga ya, belum masif. Karena makanya tadi saya melihat itu, makanya ke depan saya di rapat-rapat komisi juga selalu menekankan kita gandeng semua yuk, semua termasuk karena tidak bisa penanganan sampah ini dibebankan hanya untuk ditangani oleh DLH, nggak bisa. Harus semua stakeholder itu harus berperan. Oke, ini kan dari tingkat terbawah ya Pak, dari tingkat desa nih ya. Oke, Iya. kita bisa katakan tingkat desa ini berarti desanya pun harus punya keinginan kuat ya Pak ya untuk Iya. bisa membantu dalam hal pengelolaan sampah habis di tingkat desa Iya, itu. iya. Ada beberapa desa di Kabupaten Cirebon yang sudah berhasil menjadi desa mandiri Pak dalam pengelolaan sampah. Contohnya Tengah Tani kita punya datanya Pak, kemudian juga Ciawi Gajah. Yang lainnya berarti ditunggu menyusul ya Pak? Iya. Karena apa namanya kemarin saya melihat juga dari DDMPD-nya nggak begitu masif sosialisasi, terus sarana kitanya juga memang nggak ada. Terbatas? Oh. Kalau umpama kita kayak gini 40 kalau 424
desa dan kelurahan kerjasama dengan DLH untuk angkut. Saya kira kita juga nggak mampu juga. Itu karena tempatnya kan hanya mengandalkan Gunung Santri itu. Iya. Nah, terus desa, tempatnya tidak ada, sarananya juga untuk transportasinya juga tadi Pak Kabid bilang terbatas. Itu. Oh, ada berapa banyak Pak sekarang unit Pak? Kita unit pengangkutan sampah itu untuk dump truck itu ada 19 19. dan untuk amrol itu ada 20. Idealnya berapa Pak untuk melihat luas wilayah Kabupaten Cirebon? Kalau melihat idealnya untuk melihat luas kabupaten dan bila mana TPA Kubang Delek itu akan operasional, itu kurang lebih 80 unit gitu. 80 unit. Iya. Oke. 100% lah dari sekarang. Siap itu ya Pak ya? Untuk bisa mengatasi persoalan sampah dan tidak ada lagi nih keluhan warga. Ya, untuk dari sisi pengangkutan, ya mungkin bisa mendukung lah. Tapi terutama penekanan kewenangan di desa itu harus kita camkan di situ. Oke. Sampah harus sampai habis di desa. Tinggal desa. Unitnya termasuknya penambahannya cukup banyak juga nanti nih Pak. Ya, Karena mudah-mudahan. dibutuhkan itu ya Pak ya. Iya, Pak. Lagi-lagi karena terbentur anggaran Pak Hermanto. Ya, Jadi gini Mbak, saya malah lebih menekankan kepada Pak Bupati sebagai leader. Saya makanya di pemberitaan juga saya menanyakan ke Pak Bupati, ini masalah darurat sampah ini, Pak Bupati sependapat nggak sih menganggap ini darurat gitu loh. Kalau nggak menganggap ini darurat, ya udah silakan saja. Oke. Berarti memang nggak darurat kok. Belum ada komunikasi terkait hal itu Pak? Ada. Sudah ada. Nah, tapi sekarang kan mulai ada progres nih. Makanya Kubang Delek itu kan itu Iya, terutama kalau dinas sih hanya melaksanakan, Pak. Iya, tergantung kan? di atas ya, Pak, ya? Koordinasinya kan inisiatifnya kan dari top pimpinannya. Umpama kalau menekankan dinas coba bereskan masalah ini. Iya. Tentunya kan diikuti dengan konsekuensinya. Iya kan kayak tadi butuh 80 unit kendaraan. Dia sekarang punya cuman berarti sekitar 38 ya, Pak Kabid ya? 39. Ini kurangnya bagaimana? Tengahnya itu ya Pak? Ya iya kan kalau umpama Nawa itu ini menjadi kedaruratan di Kabupaten Cirebon, ya tentunya harus disediakan dong. Oke. Iya kan? Gitu. Ya, kita juga Diprioritaskan maksudnya gitu. Kabupaten Cirebon darurat sampah. Iya, kayak gini Mbak, kalau semua yang namanya menganggap semua penting, ya memang penting. Tapi kan ada skala prioritas. Yang penting sekali mana, ini mana. Dan kalau saya pribadi melihat, bukannya saya karena ketua komisi 3, bukan. Tapi karena sebagai masyarakat pun saya melihat bahwa sampah ini merupakan suatu kedaruratan. Karena dampaknya itu akan melebar kemana-mana. Apalagi dengan sekarang, sampah bisa terjadi banjir. Nah, itu. Kalau banjir berarti jalan-jalan juga cepat rusak. Iya. Ekonomi nggak jalan. Itu sampah. Imbasnya itu ya Pak? Iya, terkait. Padahal kayaknya sepele sampah. Tapi dampaknya kemana-mana. Nah, makanya saya menekankan Pak Bupati. Ya saya ngomongin lah, maksudnya di forum di saat ini. Mudah-mudahan Terdengar nih ya. terketuk. Saya bertanya, ini masalah persampahan di Kabupaten Cirebon ini Pak Bupati melihatnya suatu kedaruratan atau tidak? Kalau melihatnya suatu kedaruratan, ayo kita sama-sama buktikan dengan dengan action. Kalau enggak ya sudah, berarti enggak apa-apa. Saya juga lihat Karena sebagai kemarin masyarakat. juga saya sempat berbicara bersama dinas PUPR ya Pak ya Kabupaten Cirebon terkait dengan penanganan perbaikan infrastruktur jalan. Ada kaitannya juga dengan adanya sampah di Kabupaten Cirebon. Berkaitan ya Pak ya? Penanganan banjir, untuk normalisasi sungai juga banyak sampah ditemukan di situ. Iya, yang menghambat saluran air itu mayoritas yang mengakibatkan banjir itu ya sampah. Di samping sedimentasi yang memang tinggi ya di Kabupaten Cirebon itu, tapi sampah. Yang dibuang di sungai-sungai, di sepanjang jalan. Ini saya juga kadang-kadang kasihan juga ke Pak Kabid. Pak Kabid selalu dituntut kan kalau masalah sampah kayak tadi Mbak Nopi bilang. Kalau masalah sampah pasti ngerujuknya di Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Padahal ini Dinas Lingkungan Hidup kewenangannya itu mengangkut itu yang sudah kerjasama. Desa mana yang kerjasama itu yang menjadi kewenangan. Masyarakat tidak tahu juga gitu. Masyarakat nggak tahu kan ini tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Artinya begitu. Makanya saya suka yuk sama-sama lah. Kalau umpama kita pengen ini Pak Kabid kerjanya tiap hari malah lebih banyak ngangkutin sampah-sampah yang liar itu. Wow. Ya disapu. Malah ada semacam timnya ya Pak Kabid. Ada timnya untuk menyapu itu di sepanjang jalan.
yang menjadi gundukan tuh Iya. bergilir, di Ciledug, di Gebang, terus ke sini banyak daerah daerah baratnya juga ada. Memang sepanjang jalan gitu banyak tuh biasanya yang liar-liar itu. Nah, itu kan perlu penanganan bersama. Iya. Dari dinas DMPD-nya untuk desa supaya lebih proaktif gitu loh ke depannya. Saya nggak mengikuti yang ke belakang lah. Oke, ayo ke depan nih kita sama-sama memikirkan bahwa sampah itu lebih bagus itu selesai di hulu. Iya, Gitu di loh. hulu. Iya, selesai di hulu. Nah, yang tidak terproses di hulu baru dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk memprosesnya. Itu kan lebih bagus dan lebih jalan. Mario ini melihat kita Kabupaten Cirebon ya Pak ya, banyak terdapat TPS-TPS liar itu Pak di Kabupaten Cirebon. Ini Bapak memberikan edukasi kepada masyarakatnya seperti apa sih Pak, apalagi untuk di tingkat desanya itu Pak? Ya, pertama saya luruskan dulu nih terkait darurat sampah. Sebenarnya Cirebon belum darurat. Belum darurat? Kalau darurat itu TPA-nya tutup. Oke. Itu darurat sampah. Nah, terkait dengan tadi timbulan sampah yang Pak Ketua sampaikan, memang itu, ya itu saya sampaikan tadi, masyarakat yang lokasinya itu tidak punya TPS desanya, jadi buangnya asal sembarang. Nah, kita walaupun merasa itu bukan pelayan atau gimana, namanya timbulan sampah kan harus tetap kita bersihkan gitu. Tuh. Terkait edukasi kepada masyarakat, kita sering sosialisasi ke desa-desa melalui kecamatan gitu. Ya itulah kita memberi edukasi kepada Kuwu supaya bisa ya semacam untuk menyediakan lahan untuk TPS. Gitu. Selain edukasi, sosialisasi, apa lagi langkah-langkah yang sudah dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2021 ini sampai akhirnya kita mau di penghujung akhir nih Pak dalam hal pengelolaan sampah? Ya itu cuma hanya sosialisasi. Hanya sosialisasi. Iya, sosialisasi dan seperti action yang itu tadi untuk kita bentuk tim penyisiran sampah-sampah liar. Nah, untuk sampah-sampah liar sebenarnya secara edukasi kurang karena udah liar kita angkutin lagi besok nih masa diangkut Numpuk lagi ya Pak? numpuk lagi gitu. Jadi nggak akan habis. Jadi ya bertahap lah butuh waktu. Dalam hal memberikan edukasi kepada masyarakat, apa kendala yang Bapak hadapi Pak? Terkendala ya itu tadi kesadaran masyarakat masih Kesadaran rendah. masyarakat masih rendah termasuk ya Pak? Ya, masih untuk pilah sampah dari rumah itu sangat berat gitu. Karena kita buang sampah aja Pak, mohon maaf Iya. ya Pak ya. Oh ini organik, anorganik, kadang itu ya, padahal sudah disiapkan ya Pak? Ya, sebenarnya udah kita edukasi yang organik mana, yang non-organik. Tapi Pak dalam hal, di situ kan disiapkan tempat sampah, organik, anorganik. Apakah saat nanti di tempat pembuangan sampahnya itu tetap dipilah-pilah Pak? Kita sempat melihat tetap dijadi satu kan Pak? Sebenarnya ada pemilahan juga sih di TPA. Kalau Mbak mungkin sering kalau TPA, jadi tetap ada pemilahan yang organik mana. Itu ada nilainya. Pak Hermanto sependapat Pak, sebagai Komisi 3 juga dalam hal penanganan sampah kan sudah ada di tempat sampah juga ya Pak, di pinggir jalan. Organik, anorganik ya Pak ya. Tapi saat di tempat pembuangan sampah dijadikan satu Pak. Pernah melihat itu Pak? Ya nggak seberapa tuh. Oke. Nggak seberapa gitu. Bagaimana Pak? Ya kalau organik ya kita pilih harus penanganannya langsung ke tempat itu. Berarti kan 2 kali kalau dicampur. Ya kan? Dan ini yang harus kita benahi yang begini-begini. Yang ini begini. Tapi mayoritas saya melihat itu pembuangan sampah itu masih campur ya begitu. Dicampur. Mayoritas dan itu perlu edukasi yang yang masif dan penganggaran yang harus besar disediakan. Penganggaran yang Iya, harus bisa disediakan. karena kalau memilah organik dan organik kan minimal harus ada tempatnya disediakan nih. Iya kan, sediakan dulu ini organik, ini non-organik. Nah, baru masyarakat mau melaksanakan. Tapi kalau nggak ada tempatnya, saya kira sulit juga. Nah, Pasti itu dia. campur lagi, campur. Nah, itu makanya pentingnya kita kerjasama antara desa dengan semua yang terlibat. Apakah termasuk kita lambat Pak dalam hal penanganan sampah Pak di Kabupaten Cirebon Pak Hermanto? Kalau lambat sih lambat ya. Cuman ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi juga. Mungkin karena tadi kan, ini sebagai masukan untuk saya juga. Iya. Karena kita melihatnya ini bukan suatu kedaruratan berarti kan. Saya baru tahu ini bahwa ini bukan suatu kedaruratan. Ya, padahal Sudah harusnya jadi prioritas. ya persepsinya harus kita samakan. Oke. Iya kan?
kalau dari segi keilmuan mungkin seperti Pak Kabid bilang tadi bahwa kalau yang nama kedaruratan nggak ada tempat Pembuangan TPA-nya, akhir, iya. iya kan sekarang ada. Tapi faktanya di jalan-jalan masih banyak begitu, di sungai bisa mengakibatkan banjir sering gitu. Kalau saya secara pribadi melihatnya ini sesuatu kedaruratan. Oke. Apalagi Kabupaten Cirebon langganan banjir juga ya Pak? Iya lah kan, salah satu penyebabnya kan itu. Sampah yang Iya kan, menumpuk. kabit PKB irigasi, PKB PUPR, sumber daya air, iya, iya. menerangkan PUPR. begitu bahwa salah satu penyebabnya itu. Iya, oke. Nah, saya melihatnya itu, Mbak. Ya ini yang harus kita samakan persepsinya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang bersama dengan Pak Hermanto dan juga Pak Rio di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, masih bersama dengan Pak Hermanto dan juga Pak Rio. Ya, Pak, tadi Bapak sampaikan, termasuknya Kabupaten Cirebon lambat ya Pak, karena dalam hal segi menyatukan persepsi dan juga dalam hal anggaran juga. Begitu Pak Hermanto menjadi kendalanya. Iya. Harus bagaimana nih Pak? Seharusnya kita nih Pak, dari tahun berapa kita harus bergerak cepat sebenarnya Pak? Ya dari sekarang. Dari sekarang. Dari sekarang, karena gini Mbak, banjir yang diakibatkan sampah kita tidak bisa mengelak bahwa itu memang ada, ya kan? Sampah-sampah di jalan-jalan berserakan Iya. itu ada, Iya. nyata kan gitu. Dan TPS liar itu hampir sepanjang jalan ada. Itu bagaimana ya kalau ini Itu jadi pemandangan kita sehari-hari ya Pak? Ya, makanya dari sekarang, makanya sama-sama. Makanya saya sih mendorong ya kepada semua pihak stakeholder bahwa ini permasalahan sampah tidak bisa hanya diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Semua para masyarakat itu stakeholder itu harus sama-sama bahu-membahu. Dan semua dinas yang dikoordinir oleh Pak Bupati harus sama-sama satu fokus ini permasalahan sampah ini harus sama pandangannya sama bahwa ini harus selesai. Jadi kalau Pak Bupati mengusulkan ini harus selesai, saya yakin semua dinas itu akan berpikir bagaimana caranya sampai selesai. Oh, baik. dengan kewenangan dia masing-masing. Oke, dari Pak Rio sendiri, Pak Rio, ini kan sudah akhir tahun ya Pak ya. Nanti di tahun 2022, apalagi langkah awalnya nih Pak dari Dinas LH? Ya, untuk 2022 kebetulan insya Allah TPA Aku Bang Delak ya bisa kita harapkan mulai pembangunan ya Pak? Mulai pembangunan dan bisa beroperasi di akhir tahun. Dan dengan adanya operasi sudah beroperasinya TPS Aku Bang Delak itu akan bisa tertangani lah sampah-sampah yang harusnya terangkut sehari bisa berapa kali itu bisa terpecah. Jadi kita tidak terlalu mengandalkan di Gunung Santri. Oke, itu juga nanti akan diimbangi dengan banyaknya armada yang bertambah? Betul, harus itu. Karena mobilisasi itu jalan kita untuk. Iya, oke. Anggaran Pak masih bisa ditambah lagi Pak? Kalau untuk... Ya, gini Mbak, prinsip penganggaran itu eksekutif mengajukan kepada legislatif. Iya. Saya kira teman-teman legislatif kalau bicara masalah sampah itu nggak ada kata lain pasti akan mendorong. Baik. Cuman masalahnya ini kan ini menjadi prioritas enggak kan begitu. Baik. Nah, cerminan dari ini prioritas atau tidak ya anggaran selama ini. Yang terjadi itu memerlukan cerminan bahwa ini memerlukan prioritas atau enggak. Kalau saya yakin kalau teman-teman legislatif sih selama menyangkut masalah persampahan pikirannya saya kira sama. Kita sudah beberapa kali diskusi juga terkait soal sampah ya Pak. Jadi agak gemes juga ya Pak ya? Ya karena nggak selesai-selesai Mbak. Oke. Pak Ria, apa sih Pak ini yang membuat Bapak sendiri yang kayaknya kok nggak bisa action yang lebih gitu? Apa sih Pak gitu Pak? Karena terkait dengan kebijakan? Ya sebenarnya bukan kebijakan sih. Kewenangan dari tanggung jawab dari hulu tuh dari desa itu masih kurang untuk pengelolaannya, itu yang sangat berpengaruh sebenarnya. Sangat berpengaruh sekali. Bapak tapi tidak bosan Pak memberikan edukasi, sosialisasi? Ya, kita mah setiap ini terus. Kita on the spot karena ada titik-titik pengaduan sampah-sampah
numpuk liar gitu. Ya. Ada titik-titik rawan tidak Pak yang paling banyak menumpuk sampahnya yang liar itu Pak di daerah Yang mana? liar biasanya gini, ada salah satu desa yang TPS-nya itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Ya, lokasi TPS di desa itu di pinggir jalan dan lintas kecamatan. Itu kadang-kadang otomatis memancing timbulan sampah liar. Karena di pinggir jalan itu ya Pak ya? Iya, karena saya juga ke desa-desa yang punya TPS, karena lokasi TPS jangan terlalu di pinggir jalan. Oke, jadi orang yang pengendara yang melintas pun bisa Iya. buang sampah sembarangan di situ. Sudah ada pemberitahuan Pak untuk bisa diganti lokasinya? Kita sudah berupaya, tapi masih ada juga yang belum bisa, karena untuk menempatkan suatu TPS itu sangat berat. Kan orang nggak ada yang mau lokasinya dekat TPS, Iya, pasti banyak protes gitu. Nah ini yang sulit-sulit nih. Gitu. Oke. Bagaimana nih Pak Hermanto dengan kondisi ini Pak? Apalagi di pinggir jalan itu katanya Pak, yang menghubungkan juga para pengendara yang melintas. Tuh, Iya, ya memang begitulah cerminan yang ada gitulah. Ya kita hanya bisa mengedukasi karena itu kan TPS itu kan menjadi kewenangan desa. Iya. Ya kan menjadi kewenangan desa. Jadi saya hanya bisa berharap kepada teman-teman pemerintahan desa dan semuanya lah, bukan hanya pemerintahan desa ya, tapi karena fokus TPS, carilah tempat yang yang pas lah Yang gitu. pas. Nah itu salah satu keluhan dari Pak Kabid kan begitu tadi begitu karena Kadang memang- warga juga suka keberatan sih ya Pak ya, dengan adanya saat yang kita tahu juga yang Gunung Santri juga, ya Pak ya. Prosesnya kan lama dari warga juga ya Pak, yang menolak, ada yang menolak Iya. dan ada yang ya pro kontra itu Iya, terjadi. iya. Oke, ini apakah karena lahan yang kita yang kurang juga nih Pak Kabid? Sebetulnya pemerintah daerah tuh udah punya kemampuan untuk mempunyai TPA. Cuman dalam hal ini kita masih sulit, daerah mana yang mau bisa nerima Iya. untuk menjadi penetapan lokasi TPA itu yang banyak bergejolak dan banyak penolakan lah. Iya, iya. Akhirnya sampai ini ya Pak ya, untuk di Gunung Santri ini ya Pak. Sampai saat ini masih kita nyewa di Gunung Santri. Kita belum punya. Konsepnya seperti apa tadi kan ini TPA modern ya, Pak Hermanto. Seperti apa Pak Kabid? Untuk yang saat sekarang yang berjalan ini kita belum menerapkan secara modern. Kita masih controlled landfill gitu. Jadi masih sistem uruk. Oh begitu. Nanti kita berharap di TPA Kubang Delak kita bisa pengelolaan secara modern gitu. Ada kolam lindi, ada TPS 3R ya untuk memilah sebelum dimasukkan ke dalam kolam itu seperti itu. Yang modernnya itu Bapak mengadopsi daerah-daerah mana nih Pak agar bisa kita juga semaju daerah lain Pak? Selama ini ya banyaklah yang studi banding kita ke daerah-daerah lain seperti di Jogja, di Malang masih ada lah. Cuman kita belum bisa menerapkan karena kita belum punya lokasi. Lokasi. Oke, dari segi SDM pun terbatas Pak di Dinas Lingkungan Hidup? Dibilang terbatas, ya memadai juga apa ya? Ya dibilang terbatas cukup lah. Cukup Cuman- memaksimalkan yang ada? Mungkin ya itu maksimal yang ada untuk saat ini. Gitu. Oke, Pak Hermanto melihat sendiri Bapak sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup kan banyak sekali kendala-kendala ya Pak ya dari sarana prasarananya, kemudian juga untuk ini SDM-nya nih Pak. Apakah melihat kita nih memang kekurangan sekali nih Pak untuk bisa mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon Pak Hermanto? Saya kira kalau semua pihak bahu membahu untuk sama-sama memikirkan ini, saya kira bisa selesai lah. Bisa selesai. Bisa selesai. Semuanya harus terlibat. Ini contoh makanya ini Pak, ini saya ambilkan contoh lagi nih. Ini juga keluhan dari teman-teman Kuwu juga ya, teman-teman keluhan teman Kuwu. Iya. Ini ada juga mereka yang siap untuk untuk mengangkut sampahnya di depan satu titik, tapi kembali lagi armadanya nggak ada. Armadanya loh. nggak ada. Nah makanya semuanya lah, makanya ini keseriusan lah, terutama penganggaran dari kalau kita berbicara tingkat kabupaten ya. Iya. Kalau tingkat kabupaten, makanya saya keseriusan ini Pak Bupati, tolong ini karena
sekarang saya melihatnya antusias masyarakat untuk membenahi sampah ini momennya tepat ini. Momennya tepat. Iya. Jadi tolong apa namanya di support lah. Oke, perhatian yang lebih lagi gitu, Pak. Lebih kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk apa namanya mendapatkan anggaran untuk sarana-sarana. Oke, karena infrastruktur penting. Iya. Nanti juga merembet ke pengelolaan sampah ya, Pak ya. Semuanya, Mbak. Oke. Ya memang semuanya itu penting gitu, Mbak. Cuman kan harus skala prioritas. Iya. Dan apa namanya harus segera dibenahi. Dan saya melihat masalah sampah ini sekali lagi terlepas dari Pak Kabid melihatnya dari segi keilmuan mungkin ya, dari keilmuan menganggap ini belum darurat, tapi saya sebagai masyarakat juga melihatnya ini sih suatu kedaruratan. Suatu kedaruratan, baiklah. Ya, Pak Hermanto dan juga Pak Rio, pemirsa masih akan kembali untuk Anda, tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, pemirsa kembali untuk Anda. Kita masih berbincang terkait dengan penanganan sampah di Kabupaten Cirebon. Target Kabupaten Cirebon bebas sampah 2024, apakah ini akan tercapai? Ini saya dapat dari wawancara saya bersama dengan Wakil Bupati Cirebon. Dari Pak Rio, bisa Pak tercapai Pak? Bisa tercapai bila mana itu tadi kita mendorong desa agar bisa menyediakan lahan untuk TPS. Oke. Dan menciptakan pengelola pokja di desa. Tuh, Optimis Pak? insya Allah untuk Pembangunan untuk yang saat ini TPA berakhir selesai tahun 2022 akhir. ya targetnya. Dan itu juga yang melaksanakan itu PUTR. Oke, berarti kan Bapak juga tahu ya Pak ya, akan selesai tahun 2022 akhir. Oke, Pak Hermanto, apakah bisa Pak target ini tercapai Pak? Kabupaten Cirebon bebas sampah? 2024 ya? Iya. Ya saya berharap bisa. Optimis saja Pak? Iya, karena dari apa namanya dari RPJMD juga ditargetkan 2024 itu selesai. Selesai. Oke. Permasalahan sampah. Permasalahan sampah. Oke. Selesai. Berat nggak sih Pak? Kira-kira Pak 2 tahun loh Pak ya? Kalau semua stakeholder bekerja sama, saya sih yakin bisa. Yakin bisa. Ya sekarang apa namanya dinas juga nggak ada anggarannya terbatas nyapu. Apa nama sampah-sampah liar juga apa namanya masih bisa meskipun masih banyak itu ya. Apalagi kalau semua elemen bekerja sama. Bersatu gitu ya Pak? Iya, tentunya juga harus support sekali lagi Mbak. Pemerintahan desa mau begitu juga kita juga dari Pemkabnya harus menyupport. Apa sih permasalahan di pemerintahan desa supaya bisa terlaksana TPS tiap desa kan gitu. Di desa pun ada anggaran sendiri kan Pak? Ada. Ya makanya kan kita, apa namanya DPMD nanti mengadakan pembinaan dan yang lebih paham kan tentang permasalahan desa. Dan makanya nanti silakan komunikasi. Terus kitanya juga kalau ada permasalahan dari pihak desa apa gitu kita dengar dan kita support lah permasalahan itu apa nih kita tanggulangi lah gitu. Jangan sampai kita juga kita ngomong terus menggenjot terus desa supaya mengadakan TPS tapi permasalahan yang ada di desa kita nggak peduli. Nah itu kan jangan begitu, kita support lah. Nah kita ayo sama-sama pemerintahan desa membangun TPS tiap desa dan memilah sampah-sampah itu. Saya harapkan itu selesai di hulu. Nah tapi tentunya kita juga harus peduli apa permasalahan yang akan mereka hadapi gitu loh. Oke. Dari Pak Rio, support yang terbesar yang dibutuhkan Dinas Lingkungan Hidup apa nih Pak? Support besar untuk Dinas Lingkungan Hidup, ya kembali lagi dukungan sarana. Sarana, oke. Iya. Disupport dengan anggaran itu ya Pak? Ya anggaran termasuk lah. Oke, sarana prasarana. Oke, selain tadi unit angkutan ya Pak ya, apa yang dibutuhkan sekarang ini Pak yang apa ya urgent sekali Pak? Urgent sekali itu kita termasuk alat berat, ekskavator itu kita untuk penyisiran menguras sampah-sampah liar itu belum ada gitu dan kita selalu minjam ke dinas lain. Yang insinerator itu Pak? Insinerator yang setelah saya monitoring itu banyak yang belum jalan. Belum jalan. Oke. Ya. Padahal lumayan juga anggarannya itu ya Pak. Insinerator. Apakah itu dari dinas juga atau dari masing-masing desa sih? Desa, masing-masing desa. Oke, padahal itu bisa sangat membantu sekali, Pak Rio.
Ya pada idealnya harusnya bisa membantu, cuman pada kenyataannya banyak yang tidak jalan. Karena apa itu Pak? Tidak paham cara pengolahannya atau? Pertama cara pengolahannya juga, kedua after sales-nya lah yang user guide-nya juga belum jelas. Oke. Itu mungkin oke. yang menjadi kendala. Kalau Punya program apa Pak Dinas Lingkungan Hidup Pak untuk ke depannya? Kalau tadi saya tanyakan target, ada program apa nih selama nanti tahun depan? ya itu programnya 2024 kita pemerintah eksis untuk bebas sampah. 2024 ya Pak. Kalau 2022 apa programnya Pak? Kita pembenahan di hulu, yaitu tadi untuk stakeholder kita gandeng, termasuk dari desa terutama itu yang saya. Bukankah pembenahan itu selalu dilakukan setiap tahunnya? Tahun kemarin pasti pembenahan kan Pak? Sampai Ya. sekarang pun masih pembenahan terus Pak? Ya memang kita butuh waktu. Oh, oke. Panjang ya Pak? Ya. Pak Hermanto, apa termasuk kayak ini dari dinas pun karena terpentok ini ya Pak ya, harus bergerak seperti apa? Bapak melihat gitu seperti apa nih Pak? Tidak bebas bergerak karena harus ada dari atas juga yang izin atau seperti apa itu Pak? Nggak ada juga, yang begitu nggak ada. Cuman kalau saya melihat permasalahan yang dihadapi itu karena bergeraknya itu hanya parsial. Parsial. Dinas LH bergerak sendiri gitu loh. Sendiri-sendiri ya? Iya. Ininya pembinaan masyarakatnya banyak yang belum teredukasi. Jadi mereka belum sadar, belum ini ya teredukasi, buang sampah sembarangan. Dan Dinas LH hanya bisa menangani ini yang sudah terjadi. Iya. Yang bagus ini kan kita mencegah supaya ini nggak terjadi. Jangan sampai ini terjadi baru ditangani kan, itu nggak bagus. Oke deh. Oke, harapan kedepannya bagaimana setelah upaya yang sudah banyak dilakukan, terus juga menyatukan, berkoordinasi dengan banyak pihak. Pak Hermanto sebagai wakil rakyat, bagaimana Pak harapan kedepannya? Kita sama-sama berpikir dan melihat masalah sampah ini suatu kedaruratan. Semuanya harus berpikir itu. Jangan berpatokan kepada mungkin terjemahan akademis ya, yang seperti Pak Kabid bilang tadi. Mungkin terjemahan yang benar mungkin begitu. Kalau kita melihat kedaulatan yang sampah itu, kalau nggak ada itunya. Tapi kalau saya sebagai masyarakat yang lihat sampah di sungai-sungai itu, ya darurat itu. Dan semua orang harus melihat ini sama gitu loh, bahwa ini kedaruratan dan harus ditangani gitu dari diri kita sendiri gitu loh. Tentunya pemerintah juga tidak lepas, harus peduli dengan itu. Sarananya kita support. Semuanya dari desa sampai Pemda. Gitu loh. Kita sama-sama Pak Kuwu melihat ini suatu kedaruratan. Dinas melihat suatu kedaruratan, Pak Bupati melihat suatu kedaruratan, DPRD juga melihat suatu kedaruratan. Enak begitu, pasti selesai lah begitu. Oke, komitmen bersama jadi gitu ya Pak. Iya. Baik. Kalau dari Pak Rio, seperti apa Pak Rio? Ada himbauankah pada masyarakat Kabupaten Cirebon Pak Rio? Ya itu tadi masyarakat ya termasuk harus edukasinya harus benar-benar bisa kita edukasi. Kedua ya masyarakat juga butuh difasilitasi oleh desa terutama kaitan untuk sarananya, Iya. untuk membuangnya di mana, jangan sampai membuang di tempat tetangga lain. Dan desa yang sudah punya TPS mohon dijagalah gitu. Dijaga gitu. Jangan sampai ada pihak luar yang buang sampah. Oke. Perlu ada CCTV Pak, katanya Pak kalau misalkan tertangkap itu ada juga ya Pak ya? Yang begitu Pak. Apakah perlu Pak? Ya mungkin kalau sebagai pendukung bisa boleh. Kalau ada anggarannya nanti ya Pak. Jadi kan biar kita kan ini ya Pak ya, bisa meningkatkan juga kesadaran dalam hal tidak membuang sampah sembarangan Pak Hermanto itu Pak. Saya kira Pak, ya kalau gitu sebagai sarana pendukung boleh. Iya, Tapi saya kira kalau setiap tempat, khususnya desa lah ya, ada tempat TPS-nya dan sarananya disediakan, saya kira nggak mungkin lah jadi orang lain tuh buang ke tempat yang lain karena di desanya sendiri kan ada. Oh, oke. Nah ini makanya kita Pemda ini harus melihat sekali lagi turun apa sih permasalahannya dari pemerintahan desa ini supaya bisa
mengadakan TPS tiap desa semuanya. Jadi ini kan kayak lucu. Saya kemarin ngobrol dengan Ibu Wakil Wali Kota tuh. Iya. Saya ngomong, itu Pak Dewan, itu warganya buang sampah banyak di kota, katanya begitu. Sama Bu, orang kota juga buang kabupaten jadi tidak yang bisa berbatasan. Iya, karena kecenderungannya begini Mbak. Iya. Kita akan malu membuang sampah di tempat kita sendiri. Iya kan, pastinya buang aja di tempat Iya, sebelah. karena nggak ada yang tahu juga Yang gitu, sebelahnya Pak. juga sama, buangnya ke kita. Jadi lempar-lemparan begitu. Aduh, ini menjadi sebuah hal yang yang menggelikan tapi yang faktanya begitu. Makanya saya bilang itu kalau masing-masing kita sudah ada TPS-nya, sudah apa, saya kira nggak mungkin Iya. tetangga buang kita, toh mereka juga ada sarananya. kembali lagi kesadaran masyarakat juga yang sangat penting ya Pak ya, Ya. partisipasinya nih untuk bisa menjaga lingkungan dan juga kebersihan. Dan yang perlu ini Mbak, perhatian Pemdanya Perhatian Pemda. terhadap apa namanya keberlangsungan supaya mereka bisa mengadakan TPS. Oke, tapi ada progres baik juga ya Pak ya. Ini sudah dibangun ya Pak, nanti sampai 2022 semoga bisa lancar, lebih cepat lagi ya Pak Rio. Ya, lebih cepat lagi. Oke, baik, terima kasih banyak nih Pak Rio dan juga Pak Hermanto atas informasinya, apa yang disampaikan semoga bermanfaat dan kita bisa bersama-sama untuk mengatasi persoalan sampah ini agar bisa tercapai tahun 2024 Kabupaten Cirebon bebas sampah. Optimis ya Pak ya? Oke, baik, terima kasih untuk Anda juga pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kita harus akhiri legislatif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.